Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Bertemu lagi dengan sahabat teknisi kampung. Dukung channel ini untuk terus berkembang dengan like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Kali ini, sahabat teknisi kampung akan membagikan video pembelajaran guna mendukung proses kegiatan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan kali ini, Pak akan menjelaskan materi mata pelajaran SKI kelas 12. Yakni tentang pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Apakah kalian sudah siap untuk pelajaran hari ini? Baiklah, kita mulai pembahasan pertama, yakni tentang latar belakang lahirnya gerakan pembaharuan dunia Islam. Gerakan pembaharuan Islam adalah suatu upaya untuk menyesuaikan atau kontekstualisasi ajaran Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan disebut dengan tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaharuan, dan pelakunya disebut dengan mujaddid. Tradisi pembaharuan dalam Islam sebenarnya telah berlangsung lama, sejak masa-masa awal sejarah Islam. Karena dalam Islam, setiap kali terjadi masalah baru yang belum ada ketentuan hukum sebelumnya, maka kaum muslim segera akan mencari jawabannya, atau berijtihad melalui metode ijma, qiyas, dan sebagainya, dengan tetap merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisyaratkan, sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini, yakni Islam, pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbaiki atau memperbaharui agamanya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Namun demikian, istilah tajdid atau pembaharuan dalam Islam, baru populer pada awal abad ke-18 Masehi, tepatnya setelah munculnya gaung pemikiran, dan gerakan pembaharuan Islam di Mesir, sebagai imbas dari persinggungan politik dan intelektual antara Islam dengan dunia Barat. Gerakan pembaharuan dalam Islam, yang oleh beberapa pakar disebut juga gerakan modernisasi, atau gerakan reformasi Islam, adalah gerakan yang dilakukan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tatanan dunia baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan pembaharuan itu, para pemimpin Islam berharap agar umat Islam terbebas dari ketertinggalan, bahkan dapat mencapai kemajuan yang setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan kata lain, istilah modernisasi berarti sebuah bentuk perubahan tatanan atau transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Dengan demikian, pembaharuan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, atau menambahi teks Al-Quran maupun Al-Hadis, melainkan hanya menyesuaikan pemahaman atas keduanya, dalam menjawab tantangan zaman, yang senantiasa berubah atau kontekstualisasi ajaran Islam. Hal ini, menurut para tokoh pembaharuan Islam, dikarenakan terjadinya kesenjangan antara yang dikehendaki Al-Quran, dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan upaya pembaharuan, dalam pemikiran dan keagamaan masyarakat, sehingga dapat sejalan dengan spirit Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dengan demikian, pembaharuan Islam mengandung maksud mengembalikan sikap dan pandangan hidup umat Islam agar sejalan dengan semangat Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana dicontohkan ulama salafus sholi terdahulu. Pemikiran pembaharuan atau modernisasi dunia Islam timbul terutama karena adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Dengan adanya kontak itu, umat Islam abad 19 mulai menyadari bahwa mereka telah mengalami kemunduran dibandingkan dunia Barat, yang pada saat itu mulai menemukan titik kemajuan peradaban. Sebelum periode modern, hubungan atau kontak antara Islam dan Barat sebenarnya sudah terjadi, terlebih antara Kerajaan Utsmani yang mempunyai daerah kekuasaan di daratan Eropa dengan beberapa negara Barat.
Namun, kontak dengan kebudayaan Barat ini semakin intens saat jatuhnya kekuatan Mesir oleh Napoleon Bonaparte dari Perancis. Disusul dengan imperialisasi Barat terhadap negara-negara Muslim lainnya. Kondisi itu akhirnya membuka pemikiran pemuka-pemuka intelektual dan pemerintahan Islam di Mesir untuk segera mengadakan upaya-upaya pembaharuan. Di antara hal-hal yang mendorong lahirnya gerakan pembaharuan dan modernisasi Islam adalah 1. Adanya sifat jumud atau stagnan, yang telah membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Selama umat Islam masih bersifat jumud, dan tidak mau berpikir atau berijtihad, maka mereka tidak mungkin mengalami kemajuan. Kemajuan masyarakat hanya akan bisa tercapai melalui pengkajian ilmu pengetahuan yang terus-menerus untuk kemudian diaplikasikan dalam teknologi terapan dan kehidupan sosial yang nyata demi kemajuan masyarakat. Untuk itulah, maka perlu diadakan upaya pembaharuan dengan memberantas sikap jumud dan menggerakkan kembali tradisi ijtihad di kalangan umat Islam. 2. Persatuan di kalangan umat Islam mulai terpecah belah. Umat Islam tidak akan mengalami kemajuan apabila tidak ada persatuan dan kesatuan yang diikat oleh tali ukhuwah Islamiyah. Karena itu, maka lahirlah suatu gerakan pembaharuan yang berupaya memberikan inspirasi kepada seluruh umat Islam untuk bersatu dan melawan imperialisme Barat. 3. Hasil adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Dengan adanya kontak ini mereka sadar bahwa mereka mengalami kemunduran dibandingkan Barat. Terutama pasca terjadinya peperangan antara kerajaan Utsmani dengan kerajaan Eropa. Di mana, pada masa-masa sebelumnya, kerajaan Utsmani selalu menang dalam peperangan. Namun saat itu, mengalami kekalahan. Hal ini membuat tokoh-tokoh kerajaan Utsmani berupaya menyelidiki rahasia kekuatan militer Eropa. Dan ternyata, rahasianya adalah sistem militer modern yang dimiliki Eropa. Sehingga pembaharuan dalam dunia Islam pun, salah satunya dipusatkan pada bidang militer. 4. Meski demikian, pembaharuan dalam Islam, berbeda dengan Renaissance dalam dunia Barat. Jika Renaissance Barat muncul dengan cara, menyingkirkan peran agama dari kehidupan masyarakat. Maka pembaharuan Islam sebaliknya, yakni, untuk tujuan memperkuat prinsip dan ajaran Islam itu sendiri. Demi kemaslahatan dunia secara lebih luas. Pada saat dunia Islam mengalami kemunduran, bangsa Barat justru mengalami kemajuan. Dan berhasil melakukan ekspansi wilayah perdagangan baru. Meski jalur strategis perdagangan, yang selama itu menjadi jalur internasional, telah dikuasai oleh umat Islam, sehingga bangsa Barat sulit melakukan transaksi-transaksi perdagangan melalui jalur tersebut. Namun, dengan didukung oleh kesuksesan Christopher Columbus pada tahun 1492 Masehi, yang berhasil menemukan benua Amerika, juga Vasco da Gama, yang berhasil menemukan jalur ke timur melalui Tanjung Harapan, pada tahun 1498 Masehi, telah menjadikan benua Amerika, dan Kepulauan Hindia, jatuh ke tangan bangsa Eropa. Akibat dibukanya dua jalur perdagangan baru tersebut, maka Barat tidak lagi tergantung pada jalur lama, yang telah dikuasai umat Islam. Adanya jalur perdagangan yang semakin luas itu, maka dengan sendirinya, akses perdagangan Barat semakin luas pula. Dan tentunya, semakin meningkatkan nilai ekspor dan perekonomian bangsa Barat yang jauh melampaui dunia Islam. Kemajuan bangsa Barat, yang diraih secara berturut-turut pasca Perang Salib, didorong oleh adanya gerakan perluasan perdagangan, dan dipercepat dengan adanya gerakan penggalian ilmu pengetahuan, atau revolusi ilmu pengetahuan, pada abad ke-16, dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, René Descartes, Galileo Galilei, serta adanya pengembangan riset dan penelitian, dengan didirikannya lembaga-lembaga riset seperti The Royal Improving Knowledge, The Royal Society of England, dan The French Academy of Science. Menyusul kemudian, aplikasi dari teori-teori baru, dan hasil-hasil penelitian tersebut, dalam bentuk mesin-mesin pendukung industri. Hingga, muncullah gerakan revolusi industri di Barat pada tahun 1750, hingga tahun 1850 Masehi. Revolusi industri tersebut, menimbulkan terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi industri tersebut dimulai dari Britania Raya atau Inggris, lalu menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang,
dan akhirnya ke seluruh dunia hingga saat ini. Dalam melakukan ekspansi perdagangan itu, bangsa Barat ternyata bukan hanya memiliki motif ekonomi, tapi juga motif kekuasaan, dan menyebarkan agama Kristen. 3 misi ini, dikenal dengan istilah Gold, Glory, dan Gospel atau 3G, yang diterapkan dalam menaklukkan negara-negara Islam di dunia. Demikianlah pembahasan kita kali ini, terkait materi mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yakni tentang pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Semoga bermanfaat, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Kita akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.